akan terus membebaskan kami, sehingga kami makin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Oke, bisa dengar jelas ya, Bro Randi? Bisa. Ya, jelas. Ya. Tolong dibuka, bacakan di 1 Petrus 2 ayat 9. Setelah itu Yohanes 15 ayat 16 ya. Oke. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yes. Ya, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Oke. Kata chosen di 2 ayat ini sama, cuman agak beda. Kalau yang di 1 Petrus 2 ayat 9 itu dia pakai kata ekletos. Ekletos ini adjektif, kata sifat. Nah, sedangkan yang di Yohanes itu dia pakai kata eklego. Dari kata eklesia. Pernah dengar kata eklesia ya? Keluar. Keluar untuk pergi. Itu eklego. Ini keluar ya, untuk punya mandat khusus. Jadi sebetulnya the meaning is the same ya, sama. Cuman yang satu kata kerja eklego, kalau ekletos ini kata sifat. Ya, di 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Nah, ini Petrus ini sedang bicara kepada bangsanya bahwa kalian ini bangsa yang terpilih. Ya, artinya orang-orang Yahudi, orang-orang terpilih, pilihan Allah. Nah, Yohanes ini bicara siapa aja yang percaya Kristus, Yesus yang dipilih. Nah, kata pilih ini nggak main-main. Artinya dari kata ekletos ini, kata itu select, memilih. Selectionnya diseleksi, kemudian berdasarkan apa tuh, favorit atau by implication, for untuk kita untuk melayani, for serve melayani sesuai dengan yang memilih ya. Ini yang kata ekletos ini, Petrus itu. Makanya kita kenapa disuruh keluar memberitakan ya Injil ke seluruh dunia. Nah, ini kita sebanyak anak-anak Tuhan ini, orang percaya, orang gereja, termasuk orang full gospel, banyak sekali tidak paham ini. Tidak paham bahwa kita ini dipilih. Bukan kita yang milih Tuhan loh. Nggak ada itu kalau kita baca di Matius 4, ayat 19 itu, pada waktu Yesus menyisir Danau Galilea, dia melihat Petrus ya dan saudaranya itu sedang menjala ikan. Nah, kemudian Yesus bilang apa? Mari ikut aku jadikan engkau penjala manusia. Nah, ini statement yang luar biasa ini di Matius 4 ini. Ini sama dengan yang ini. Yesus memilih murid-murid pertama itu, yaitu pengusaha-pengusaha, artinya nelayan-nelayan ini ya, yang orang-orang sederhana. Apakah mereka ini orang-orang intelektual? Tidak, tetapi orang terpelajar, jelas, karena jelas zaman dahulu itu kalau mereka bisa sampai ini bukan cuma berdasarkan pengalaman dari turun temurun seperti kayak
orang-orang Tionghoa atau orang-orang Asia kebanyakan pada umumnya kalau bapaknya tukang kayu, anaknya tukang kayu karena ngelihat ini kan. Tapi paling enggak juga ikut belajar kan, nggak bisa main ngelihat bapaknya terus bisa nggak dilatih sama bapaknya. Nah, bapaknya belajar dari engkongnya mungkin kan. Tukang kayu ada tukang kayu ya, kalau orang Konghu tukang masak jadi tukang masak, tukang jual obat jadi jual obat kan. Nah, sama dengan apa namanya Petrus ini. Dia dia dan dengan saudaranya juga nelayan kan. Nah, yang luar biasa ini yang saya mau tekankan di sini adalah sejak saya paham ayat ini bahwa saya ini dipilih. Wow, dari jutaan orang, dari sekian apa namanya banyak orang, itu saya punya kebanggaan secara spiritual, punya pride, punya bangga bahwa siapa saya gitu loh. Ya, Petrus itu juga nelayan, aduh yang mungkin no hope lah, artinya pengharapannya kan dia selamanya nanti akhirnya jadi orang-orang yang apa ya, apa namanya, nggak ada meaningful life-nya, nggak ada meaningful aim-nya, nggak ada tujuan yang bermakna, itu nggak ada. Kan akhirnya seperti yang banyak yang secara klise banyak diomongin orang, banyak kan apa, aduh kita ini rasanya capek, kita ini rasanya boring, kita rasanya apa ya, hidup kok kayak begini aja ya. Lahir, dibesarkan, ya terus kemudian sekolah, remaja, ketemu pasangannya kawin, terus akhirnya punya anak, akhirnya sekolahkan anak lagi, jadi kayak siklus gitu loh. Akhirnya tunggu tanggal tuanya, hari baiknya itu hari game mati, udah. Apa bedanya kita sama binatang? Binatang sama aja kan. Coba anjing kita di rumah coba lihatin, ya kan. Ini begitu dia punya anak ini dia tua tinggal ini ya, akhirnya mati ya, siklus gitu, siklus apa namanya, manusia hewan sama, kayak tumbuh-tumbuhan juga sama kan. Nah bedanya di mana kita ini? Nah itu yang berita yang luar biasa siang hari ini, sore hari ini khususnya, bahwa kita ini bukan orang-orang sembarangan, teman-teman. Ya, Bro Andi, Bro Erwan, Pak Jeffrey, you are all ya, apa namanya, kita ini sudah dipilih, ada desainannya Tuhan buat kita semua, ada tujuan. Jadi kalau saya milih buah, itu pasti sesuai dengan saya pilih, saya nggak mau yang busuk, nggak ada yang cacat, saya milih yang terbaik. Saya milih mobil ke showroom juga saya mesti tanya detail, saya mesti ini kan rawat untuk sesuai, saya pilih dengan tipe-tipenya, apanya, spek-speknya, mau elektronik, mau apa, sesuai dengan yang saya harapkan kan. Sama dengan ini yang namanya ekletos ini, ekletos atau eklego. Jadi kita dipilih sama Tuhan kita ini, dipilih sama Tuhan, ya, punya tujuan. Nah ini yang perlu kita, kalau kita nggak ngerti ini, kita seolah-olah akhirnya siklus ikut pelayanan, rutinitas, akhirnya rutinitas menjebak kita, kita akhirnya jadi capek, stagnan, boring. No way, enggak. Kita punya tujuan, goalnya jelas sekali. Nah ini yang luar biasa, makanya itu coba apa namanya, Bro Andi buka di apa namanya, Kisah Rasul 26 ayat 16. Ini perjumpaan waktu di apa namanya Saulus ya, ke Damsik, itu perjalanan dia melihat sinar terang ya, dia diperkirakan itu jam 12 siang, bahkan lebih terang daripada matahari. Yang jam 12 siang itu kan teriknya Pak, bukan cuma terik, panas, terangnya itu menyilaukan mata. Ini lebih daripada matahari, bayangin. Ya ketemu sampai di akhirnya dibuat buta kan ya, buta. Nah ini mewakili kita semua. Waktu kita dulunya belum kenal Tuhan, dan menurut Tuhan kita ini selalu dibutakan.
Nah, begitu ketemu Tuhan, dia terang Tuhan ini menerangi, yaitu kebenaran firman Tuhan itu menerangi kita. Nah, ayat 16 coba baca ini. Setelah dia berjumpa, Kisah Para Rasul 26 ayat 16 ya. ya, Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang stop. apa yang akan ya, Ya, dan tentang apa yang akan ini, kau perlihatkan kepadamu nanti. Ya. iya, Kisah Rasul 26 ini pertemuan encounter yang orang yang pengen menganiaya, yang brengsek, yang bobrok, yang betul-betul orang kejam. Ini mewakili kita semua, Saulus ya. Tetapi bedanya dia ini orang pinter, dia ini orang agamawi. Kalau kita ini kan bukan, apalagi saya. Aduh, riwayat kita beda. Tapi tetap aja orang dalam gelap ini, hatinya gelap, pikirannya gelap ya, selalu kayak begitu. Tetapi cenderung apa? Begitu ketemu dengan sinar, ketemu dengan Tuhan, selalu ketakutan, takut. Kita, gue ini siapa ya? Mau ketemu ini ketemu yang kudus ini nggak mungkin, kita nggak mau. Itu sama dengan Gideon, sama dengan apa namanya Yusuf, sama dengan Musa, sama dengan Yesaya, Yehezkiel, Yeremia. Semuanya takut itu. Waktu mereka umur 17 tahun rata-rata masih muda, itu semuanya bilang siapa Tuhan aku. Selalu pertanyaannya begitu kalau ketemu sang terang itu dengan keilahian, itu ketakutan, dia nggak mau ya menolak. Makanya ayat yang 16 ini luar biasa. Tuhan bilang apa? Sekarang dia bilang bangkitlah, berdirilah. Ya, cenderung menyesali diri, cenderung ini sebagai, dia bilang enggak. Ini yang luar biasa. Tuhan ini kalau memilih seseorang, ya, dia punya destiny, dia punya tujuan, dia punya goalnya itu jelas, ya, untuk dipakai orang tersebut. Dan itu adalah kita semua ini orang-orang FGB Men, ya, seperti ini dengan apa tau enggak? Tuhan bilang apa? Aku menetapkan kamu untuk menjadi apa? Servant, pelayan, bukan pejabat loh. Betul ya, Andi? Pelayan kan? Dan ada tujuan pelayan untuk apa? Saksi. Nah ini kan full gospel. Ayat ini kalau orang tanya full gospel tuh visinya betul nggak dari Tuhan? Pertama, kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin 70 tahun lebih eksis full gospel. Kedua, harus sinkron dengan Alkitab. Jelas kita ini full gospel itu adalah produk kita itu testimoni. Orang-orang yang dulunya bagaimana dalam hidup dalam gelap dipindahkan kepada terangnya. Nah ini dia saksikan. Saksikan apa? Yang dia lihat. Nanti setelah dia mengalami proses berjumpa dengan Tuhan, dia suruh saksi sama Tuhan. Bahwa selamanya kita ini, stempel kita ini pelayan. Pelayan apa? Pelayan kebenaran. Pelayan daripada Tuhan, sang kebenaran. Kita bukan melayani lagi, bukan menjadi pelayan dulu di hidup dalam gelap itu. No way. Nah coba ayat berikutnya. Ayat 17, ayat 18. Ayat 18. Tadi 16 kan langsung 18 ya. Ya 17. 17, oke. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Nah, ayat ini luar biasa. Ayat teman-teman. Ayat ini paradoks. Kita ini diasingkan. Ini artinya apa, kita diasingkan itu, kita sedang disekam. Seperti ulat, tahu nggak? Sebelum menjadi metanoia, sebelum menjadi kayak kupu-kupu, kita ini kan ulat. Kita semua ini kan ulat. Itu ada di Yesaya juga. Ya, Yesaya 43 atau 43. Kamu ini ulat, seperti ulat kita ini semua. Itu makanya kita diasingkan. Nah, ini kita sedang diperah sama Tuhan, diasingkan ini
untuk kita diproses, kita mengalami sanctification. Kita pertama justification, kemudian sanctification. Dimurnikan kita yaitu karakternya bertumbuh, buah-buah roh, kita saling melayani, dibenturkan, besi menajamkan besi, lewat apa? Fellowship. Tanpa ada fellowship, kita tidak mungkin bisa diproses dengan menjadi orang benar. Nggak mungkin. Karena apa? Karena yang paling mengerikan, manusia ini ada sesuatu yang sampai hari ini makanya muncul yang namanya sekarang Kristen progresif juga begini, yang merasa dirinya benar. Ya, ini namanya self righteousness, not God's righteousness, not the Holy Bible righteousness, tapi my righteousness, kebenaran pribadi. Itu ditulis di Amsal 3 kali. Ada orang merasa dirinya benar, tetapi ujungnya menuju maut. Itu nanti cari sendiri. Ada itu 3 kali, berarti begitu pentingnya, berarti di dunia ini nanti bakalan muncul itu penyesat-penyesat yang merasa dirinya benar. Nah, ini udah diomongin itu di Amsal itu sudah tulis teman-teman ya. Iya itu pernah baca nggak ayat itu kan? Ada orang yang merasa dirinya benar, tapi ujungnya menuju maut tuh. Kayaknya dia benar semu, benar yang tipuan, nggak. Bukan kebenarannya sejati. Karena kalau kebenaran, ya, kebenaran sesungguhnya, nih dengar baik-baik nih teman-teman. Yang namanya righteousness from God, itu berlawanan dengan flesh, berlawanan dengan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, berlawanan total. Itu mengikis. Ya. Jadi kalau sampai kebenaran ini, karena kebenaran yang righteousness sendiri, itu menimbulkan apa? Gaya hidup yang arogan, sombong, ego, makin merasa diri paling benar, paling pintar, nonjolkan teknologi, nonjolkan keahlian dirinya sekolah apa. Ini itu merasa self righteousness. Gua ngalamin ini begini. Nah, kebaikannya dia menyumbang orang. Di pemandangan Tuhan bukan itu. Tuhan sudah ada kriterianya. Contoh kalau dia membuat baik. Tuhan bilang apa? Kalau lu memberi orang tangan kanan, tangan kiri jangan lihat. Orang-orang kaya itu yang pakai foundation, namanya kan dicantumkan. Semuanya kan ada label-label ini. Apakah itu sesuai dengan kebenaran Tuhan? Enggak. Itu kebaikan semu. Nah, ini yang lagi diprotes ini sama ini yang apa? Kristen progresif ini. Ya, mereka nggak tahu. Nah, kita coba disuruh apa? Sama Tuhan suruh kasih makan siapa? Suruh kasih nolong sama siapa? Orang-orang yang orang yang nggak punya yaitu orang yang di penjara, ya, orang-orang yang terhimpit, bahkan disuruh doa puasa, kemudian suruh ngasih pada janda-janda, orang-orang fakir miskin, dan janda-janda itu banyak loh. Itu ada di rumah kita loh. Itu ada family kita loh. Dia mungkin cerai. Nah, kita suruh perhatikan dia loh. Papa mama kita, ya, kita perhatiin dia enggak nih? Kalau sama orang luar kayaknya ini ya, supaya ditonjol, apalagi kalau nyumbang di gereja, mau ini, waduh dicatat namanya. Wah, ini bukan kebenaran. Nggak bisa, teman-teman. Nah, ini kita hati-hati. Koneksinya putus ya. Halo, hilang ya? Andi. Tadi 17 ya. Kita ini dipisahkan, setelah diproses, setelah kita matang, kita mature, kita ini penuh dengan kebenaran firman, kita disuruh apa? Diutus ke mereka. Dulu kita asalnya kita di mana? Dulu kita suka puak, orang-orang puak, bebaskan mereka, lepaskan mereka, selamatkan mereka, orang-orang yang puak, yang dulu teman-teman lu ini loh. Teman-teman gue ini, yang teman-teman saya dulu waktu kalau di Jakarta, dulu nggak kenal Tuhan. Setiap ini saya cerita tentang Tuhan, sampai saya dicap jadi pendeta, diejek. Tapi tahu nggak, empatnya sekarang percaya Tuhan semuanya.
gereja. Nah itu ayat ini yang saya pegang. Nah kalau kita melakukan ini ya di marketplace kita, ya dulunya kita dari mana? Kita diutus ke mereka ini. Ya, pertama orang rumah dulu, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Nah, jadi fokus gitu loh ya apa teman-teman. Nah, ini baru perjalanan kita ini sesuai dengan panggilan, sesuai dengan pilihan Tuhan kita ini betul-betul meaningful life-nya itu kuat sekali. Ya, meaningful apa namanya fokusnya itu kuat sekali. Sehingga kita nggak bias, nggak ragu-ragu, kita nggak mantep. Seringkali menyebabkan kita akhirnya stagnan, boring, males, nggak melayani lagi. Karena apa ya? Karena kita nggak tahu bahwa pertama kita ini dipanggil, dipilih. Waduh, sudah kita ini pasti dipilih, makanya kita dipanggil untuk apa? Punya suatu goal, suatu tujuan sesuai dengan amanat, sesuai dengan mandatnya dia, sesuai dengan kehendaknya dia. Ini yang apa membuat saya exciting, membuat saya bergairah, membuat saya antusias terus sampai hari ini. Karena jelas gitu loh teman-teman. Ya, kalau kita melakukan apa coba kita kalau nyetir mobil, kita nggak jelas mau tujuannya kemana. Seringkali kan diklakson orang, kita bingung kan. Nah sama, karena kita kalau sadar, waduh ini luar biasa. Yang ke-18, Ya, Bro Andi. yang ke-18. Oke, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. That's right. Itu sama dengan Matius 9, Matius 10 ayat 1. Ya. Untuk kita yang itu yang Pak John Carrett yang sering ngomong itu, yang kita dikasih PR. Go. Pergi, bebaskan orang-orang. Ya, yang terbelenggu, yang terikat dengan kuasa kegelapan, dengan setan, usir setan. Heal the sick, sembuhkan yang sakit. Nah, ini. Kita diutus ke sana. Jelas sekali ayatnya ini. Ya. Ya, makanya itu penglihatan ini kan siapa namanya Saulus ini melihat penglihatan ini kan, makanya dia ngomong ini ayat 19 ini. Nah, ini penglihatan persis kayak Phil Gospel ini. 19. Di mute Aldi. Yep. Oke. 19. Sebab itu Ya, Raja Agripa. Ya, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Maka Raja Agripa, aku tidak pernah tidak taat terhadap penglihatan surgawi itu. Itulah sebabnya ya Tuanku, Baginda Agripa, tiadalah patik ingkar daripada menurut penglihatan yang dari surga itu. Karena itu, Baginda Agripa, saya selalu berusaha taat kepada penglihatan yang telah saya terima dari Allah itu. Karena itu ya Raja Agripa, saya berusaha untuk tetap taat kepada penglihatan dari surga itu. Atas dasar itu ya Raja Agripa, aku tidak pernah tidak taat terhadap penglihatan surgawi itu. Amin. Amin. Oh, itu semua seperti yang lain. Amin. Yes. Sama dengan penglihatan Full Gospel, visinya sudah jelas kan. Orang yang terbelenggu, terikat, dibebaskan dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Kita yang sudah dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Ya. Kita yang hidup dalam kebenaran, membawa orang juga hidup dalam kebenaran. Dan mereka dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Suruh banyak orang hidup dalam terang, banyak orang menjadi hamba-hamba kebenaran, banyak orang hidupnya betul-betul dipulihkan, hidupnya dalam damai dengan kesejahteraan, dengan kesentosaan. Itu karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, ya, akan ada kesentosaan. Itu ada di Yesaya 32 ayat 17. Nanti di rumah baca. Oke, saya stop di sini. Haleluya. Praise the Lord. Oke, terima kasih Pak Yung, luar biasa. Ya.
kita dipanggil, benar-benar menyadarkan kita ya, kenapa kita Iya. melayani. Oke, teman-teman, ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Pak Irwan, mungkin ada Pak Irwan? Tidak ada Andi. Ya memang ini sama dengan misinya Full Gospel ya, Koyo. Kita Yes, dipanggil untuk pergi dan menjadi saksinya. exactly. Ya, thank you Koyung untuk malam ini udah sharing kepada kita. Mungkin teman-teman ada pertanyaan Pak Arto atau Pak Junaidi? Thank you Ko Ayung ya, itu Ya, mengingatkan Pak Arto. kita kembali ya, itu banyak sekali tuh mengenai pilihan ya, chosen not to be saved but chosen to bring the good news for others ya. Yes. Jadi dipilih untuk bekerja, bukan dipilih untuk santai. Yes, itu dia. Banyak yang keliru Pak Arto. Banyak Iya. dipikir gua dipilih ini untuk selamat. Enggak. Selamat masuk surga ya. Iya. Justru dipilih dikasih kerjaan baru. Iya. Ya, Itu dia. remind me as well mengenai itu loh, justification and sanctification. Itu yang berat, sanctification ya. Iya. Thank you. Terima kasih Pak Arto. Pak Junaidi ada tambahan atau ada pertanyaan Pak Junaidi? Ya, terima kasih Ko Ayung atas sharing firman Tuhannya ya. Kalau tadi yang dipaparkan sama Ko Ayung itu berarti kalau kita, menurut firman Tuhan itu kan kita dipilih. Berarti ada yang tidak dipilih ya Ko Ayung. Yes. Berarti dalam hal ini Tuhan punya hak prerogatif untuk memilih dan tidak memilih. Betul. Apakah demikian itu? Apakah konsep itu juga sama dengan konsep predestinasi? Iya. Ya, bahwa kita ditentukan dari semula sejak kita sudah ada di dalam kandungan. Betul. Dan itu saya sangat, Pak Junaidi, saya sangat betul berasa saya. Mazmur itu yang katakan saya di dalam kandungan sudah ini. Jadi saya dipilih memang sejak kandungan itu saya keluar itu nama saya sebetulnya nama saya Gofu. Fu ini hoki kan. Ternyata sakit-sakitan. Nggak tahu orang tua saya waktu itu belum bertobat. Tapi saya sudah dipilih. Saya berasa. Saya dikasih nama Yung. Ayung. Nah, Yungnya saya ini Yungkan. Dari kata Yung berani. Jadi dari sejak saya kanak-kanak mau umur 2 tahun ya, itu selalu nggak tahu kenapa kok saya melihat banyak melihat ini demit, setan, tuyul, macam-macam itu Pak. Nah ternyata setelah saya bertobat, terima Tuhan, saya banyak belajar kebenaran ini, saya ternyata dipakai sama Tuhan untuk dari pengalaman saya lihat yang nyata real itu, saya untuk peperangan, untuk membebaskan banyak orang dari kuasa kegelapan, dari yang mengalami trans, mengalami kesurupan dan sebagainya. Jadi saya betul-betul predestinasi itu betul-betul saya merasakan Pak, dan tidak semuanya. Dan sampai hari ini saya juga belum ada sih 1-2 tapi tidak banyak Pak. Nah, tapi gini Pak, predestinasi ini juga itu ditentukan sama subjeknya Pak. Dan menurut saya, kalau saya tidak merespon, contoh aja Pak ya, kalau saya nih enggak, ya itu berkaitan dengan Pak ya, Pak Junaidi, seseorang ini mau respon apa enggak Pak? Contohnya pasti ada Pak, pasti ada dari 12 itu pasti satu pengecualian selalu ada Pak. Bayangin 12 murid, satu yang enggak respon Pak. Padahal dia orang yang dipercaya sama Tuhan. Tuhan tahu nggak? Tahu. Makanya Tuhan percaya dia supaya dia alami pertobatan. Tapi ternyata dia tidak. Responnya yaitu siapa? Yudas Iskariot itu.
Dia kan departemen keuangan, dia ini kan bendahara. Ya. Tapi lihatin, gara-gara itu semua dia apa tuh tujuannya untuk menggagalkan rencana Tuhan? Tidak. Bukan, ada sebagian orang bilang Tuhan nggak bisa rencananya, tidak ada satu oknum pun yang bisa menggagalkan. Tetapi lihat itu yang gagal, yang bikin anu sendiri siapa? Ya si Yudas sendiri. Akhirnya dia matinya mengenaskan sekali kan, Pak. Nah, karena responnya yang ini, nah itu tergantung kembali ke lakonnya, Pak. Lakonnya kalau orang dalam film itu tergantung lakonnya. Nah, bukan secara kebetulan, memang saya sudah dipilih dan saya nangkep itu dan saya merespon dengan benar, sehingga pelayanan saya efektif, Pak. Jadi nggak ragu-ragu seperti Agus siapa yang sudah live ini siapa? Agus Hermawan. Hermawan. Agus Hermawan, dia juga dipilih, Pak. Dia makanya dia kebetulan ketemu dengan pendeta siapa Julianto, dan dia memang terbeban di situ, dia alamin itu, dia pernah alamin sehingga dia tekunin itu, dia jadi berkat gitu loh, Pak. Sama dengan saya, di setiap orang, makanya setiap orang punya ini, nggak bisa kita mau semuanya, nggak bisa, Pak. Tapi yang penting jangan terus kita membuat doktrin sendiri-sendiri. Ya kan, buat aliran sendiri, no way, enggak. Yang penting goalnya itu, Pak, apa untuk menyelamatkan orang dari tertindas, dari keterikatan, terbelenggu. Kan nggak enak hidup yang kayak Agus Herman. Ya kan, dia bersyukur ketemu Tuhan, ya, dia dibebaskan, fatherless-nya nggak, akhirnya dia dipulihkan, gambar dirinya dipulihkan. Nah, ini sama, Pak. Ya, pasti setiap orang sering saya dapat pertanyaan ini, loh Pak, saya kalau baca di Alkitab ya Pak Ayu, itu yang disembuhkan cuman nggak banyak loh. Aduh, dua ini. Nah, kenapa kok cuma 1-2 orang ini aja? Akhirnya orang itu namanya terungkap kan, seperti Bartolomeus. Coba perhatikan, bukannya yang lainnya nggak ini. Itu orang-orang yang ini, dia punya punya semangat, punya gairah, punya dorongan begitu kuat, seperti wanita yang perdarahan 12 tahun. Itu kan kalau menurut ilmu kedokteran, 12 tahun tuh perdarahan sampai kering sekali, kurus itu udah nggak ada tenaga. Tapi sisa tenaganya terakhir itu dia cari Tuhan, betul-betul dengan segenap hatinya, dia jama jubahnya dengan risiko. Zaman itu risikonya besar sekali. Kalau seseorang yang mengalami sakit kayak wanita ini, itu kayak kusta gitu, berani-beraninya megang jubah seorang tokoh, ya, itu risikonya mati. Nah, dia sama dengan orang yang kena lepra itu, kusta. Yang 10-nya, yang 9 nggak kamsia, yang 1 yang balik, ya kan, ya, itu dia mengalami risiko itu namanya. Tapi justru orang-orang yang kayak gini ini Tuhan yang pilih. Tuhan tetapkan orang-orang kayak gini. Nah, makanya itu tergantung respon kita semua. Waduh, kalau kita ini sudah dipilih, itu harus dibangga. Coba kalau kita anak kita atau saya dulu, teman-teman diterima di Harvard gitu, Pak, ya. Waduh, terpilih gitu dari ribuan orang, bangganya bukan main kan. Di Melbourne University, ya kan, apalagi udah mimpi-mimpi, wah terpilih, itu bangganya bukan main dia kan, ya. Dia pasti belajarnya mati-matian semuanya untuk dia bisa jadi summa cum laude kan, kalau bisa. Kejar. Nah, sama Pak, kita juga gini, jadi nggak boleh setengah-setengah kita kalau udah dipilih sama Tuhan. Coba begitu TNI Tentara Nasional Indonesia juga, kayak dulu saya di Magelang. Waduh, itu sangat terpatri saya waktu saya kecil. Itu orang-orang yang diterima di AMN, Akademi Militer Nasional. Waduh, saudara, itu bangganya bukan main. Keluarganya bangganya bukan main. Mereka kalau jalan, gagahnya bukan main. Jalan di toko-toko itu, kalau mereka Sabtu memang dikasih free ya untuk mereka belanja atau apa kebutuhan ini. Wah, itu saya melihat kagum sekali. Saya ingin jadi tentara, tapi nggak jadi. Rencana Tuhan bukan itu. Nah, ini
ini apa Pak Kristus Junaidi. payung, Ya sekarang saya jadi tentara Kristus, ya betul. dasar Kristus Betul, Pak ya. Junaidi. Betul. Ya. Ya, Ya. thank you Pak. Mungkin kesimpulannya begini Pak, kalau boleh saya Iya. simpulkan. Artinya mereka yang terlahir dalam keluarga Kristen, berarti menjadi anak-anak yang Kristen, itu belum tentu terpilih ya Pak ya, kalau dia tidak memberi Yes. respon. Itu dia, dan itu banyak kejadian Pak. Yes. Begitu Pak ya. Tuhan, iya, Jadi sebaliknya tidak juga harus betul Pak. mereka yang terlahir bukan dari keluarga Kristen, tapi ketika mereka merespon panggilan itu, mereka termasuk orang yang dipilih, Iya, yang terpilih begitu Pak. iya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak Yang Ayub. dipilih ya, pilihan hak prerogatifnya Tuhan. Saya share sedikit Pak Andi. Silakan Pak Jeffrey. Iya, silakan. Saya nggak keluar videonya ya, minta maaf. Nggak apa-apa, kita udah kenal Pak Jeffrey kok. Itu kan tadi ada Misteri guest. tadi kan ada ayat yang mengatakan bahwa engkau dipanggil dari kegelapan keluar dari masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib untuk memberitakan hal-hal yang besar. Gitu kan kira-kiranya ya poinnya. Sebenarnya dulu saya pernah mendengar dari saksi Yehova bahwa mereka begitu dalam quote unquote mereka begitu bangga pengetahuan Alkitabnya, pengetahuan luar biasa begitu. Artinya dia bilang satu orang anggota daripada saksi Yehova itu sama juga seorang pendeta, dia bilang dia di Kristen. Nah terus jadi kalau ada 5.000 orang saksi Yehova itu sama juga 5.000 pendeta, dia bilang begitu. Karena mereka bisa memberitakan Injil menurut versi mereka ya. Tapi saya kembali kepada full gospel di mana dikatakan bahwa kalau memang kita backbone-nya daripada full gospel ada testimoni dan memberitakan Injil, sebenarnya kita ini adalah luar biasa sebenarnya karena kita dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah, kalau ada berapa sekarang Ayung di seluruh Indonesia aja lah 8.000 member, misalnya 8.000, itu 8.000 member itu lebih dari pendeta sebetulnya untuk memberitakan Injil dan memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi saya berpikir kalau kita semua begitu melakukan seperti yang diharapkan menurut standar full gospel itu jadi luar biasa. Ya jangankan target-target multiplikasi dan lain-lain itu so pasti sudah tercapai. Karena apa? Roh Kudus bekerja dan kita juga bekerja karena dibantu dengan Roh Kudus dan kita juga bekerja karena kita melakukan bagian kita, dia juga Tuhan melakukan bagian dia. Dahsyat, luar biasa. Ya begitu sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Kalau yang Pak Jeffrey omong sore ini, Bro Erwan, semuanya nangkep yang sama, dahsyat. Responnya yang sama. Waduh Pak Junaidi, ini nggak karuan, betul-betul dunia dikoncangkan betul. Ya, ini memang doa dan mimpi saya. Tapi biar gimana pun di antara rumput ilalang, di antara padi ada rumput ilalangnya juga ya Pak. Ya itu kan. Ya, makanya ilalangnya ini perlu jangan dicabut. Takutnya nanti padinya kecabut juga Pak. Iya, kita ikut cabut. Tapi yang penting ya saya mau tambahin satu ini begini Pak ya. Yang namanya worship, nyembah Tuhan itu bukan di gereja itu Pak. Tuhan nggak tertarik itu. Tuhan tertarik yang kalau kita hati yang menyembah, yang bicara hati menyembah ya Pak. Bukan kita lagi nyembah dikasih lihat orang, no. Kita yang namanya punya hati menyembah itu memegang prinsip kebenaran yang kokoh yang kuat. Waktu kita dihadapkan pilihan, ada teman ngajak ke karaoke ke tempat ini, terus ada jadwal kita persekutuan. Ini teman baik kita yang membuat kita sungkan, yang pernah kasih kita kerjaan, ngajak kita ke kita berani nolak, terus kita tetap datang ke full gospel atau ke gereja. Ini yang namanya penyembahan yang dikenan oleh Tuhan. Yes. This is the worship. Ya ini harum di hadapan Tuhan. Ini yang namanya worship.
Nggak gampang. Integritas ya, integritas Koyum. Iya, nggak gampang. Makanya ini apa namanya yang nama worship itu. Ya, Itu proses sanctification lagi ya. yes. Iya. Makanya sanctification ini berat, Pak. Kayak emas, Pak. Emas itu kan mesti ditempa terus dimasukkan dapur api. Makanya orang Tionghoa bilang apa? Cencin pubaho. Artinya emas murni tidak takut api. Nah, kita anak Tuhan yang murni, yang basicnya kuat, nggak takut dengan aniaya. Buktinya rasul-rasul nggak takut dengan persoalan. Ya, kita hadapi karena apa? Kekuatan bukan dari kekuatan kita. Makanya kita lain dengan agamawi. Kalau orang-orang agamawi kan dengan kekuatan sendiri, Pak. Betul kan? Kalau kita kekuatan yang itu Holy Spirit, Parakletos, pendamping. Iya, pembela kita. Ya, mendamping kita nggak punya kekuatan, kita nggak bisa. Tapi kita karena intim, karena kita sudah diberikan Parakletos itu, yaitu Holy Spirit, kita dimampukan untuk bisa melakukan itu semua. Saya apa? Yaitu sanctification itu, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan sulit nih, saya ada satu, boleh nggak? Boleh. Apakah orang yang dipilih itu bisa murtad? Bisa. Oh, bisa, Pak. Bisa Ya ya? itu tadi yang jawaban saya tadi Pak Junaidi dari awal tadi apa Itu kayak seperti tergantung Judas ya? Ya kayak Judas. Iya, Jadi kita betul, mesti hati-hati juga ya? iya Pak, betul. Makanya itu Pak, Tuhan bilang apa? Jangan menjauhkan dari persekutuan yang baik atau persekutuan yang dikenan oleh Tuhan orang-orang ini. Karena di situ kita saling negor, saling dengan kasih, saling mendoakan, saling anus. Tanpa ini Pak, kita tambah makin lemah, bahaya. Karena Amsal 18 ayat 1 jelas ngomong apa itu coba. Coba. Ini Amsal ini luar biasa loh. Amsal 18 ayat 1 ini kalau ini paling bahaya nih Pak, orang ini mau pendeta kayak mau apa coba jatuhnya pendeta ya ini Pak, kalau dia merasa apa nih. Coba ayat 18 ayat 1 Pak Arto. Ini sampah saya. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Tuh. Udah jelas ya. Makin menyendiri udah makin aneh. Iya. Coba kamu cari dulu. Pasti ketemu itu. Dia pasti ngalami ini kecewa, akhirnya menyendiri, lama-lama menjauh. Iya. Makin jauh. Oke ya. Menambahkan dikit itu, kemarin waktu Ko Ayung di Sydney sempat bilang kalau chapter presiden dipanggil di maju itu semua cepet-cepet ya. Berarti semua udah ngerti ya. Kalau di sini masih banyak yang loyo nih. Iya, harusnya saya dulu waktu jadi presiden itu latihannya begitu sama Pak Talas Yanturi. Yang nggak reaksi ini. Saya kata, lu presiden chapter berapa tahun ditanya? 1 tahun. Panggil field rep-nya, dimarahin field rep-nya. Lu bagaimana ini? Jadi kita ini betul-betul jujur ya, kita ini betul-betul kayak apa? The Army of God. Tentara mana ada yang kayak begitu? Coba dipanggil, kan langsung berdiri, langsung siap. Nah ini presiden chapter kok. Aduh, duduknya juga nggak pernah di depan. Nggak boleh. Harus, iya, didikannya. Iya, itu Bukan ya satu lagi laskar itu, tuh. ya pelatihannya kurang kan. Kita di sini. Iya. Bukannya Betul. laskar ya. Kalau laskar kan langsung sih itu seperti jenderal TNI gitu. Lu nanti ya, Andi, Bro Ya. Andi, kalau lu latihannya benar, emas itu ya, kalau sampai dipanas sekian ribu derajat, kalau dia udah jadi wancing, udah jadi emas murni, 24 karat, itu harganya beda sama yang 18 karat. Yang 22. Nah, ini GP-Man itu apa namanya presiden chapter itu latihannya di situ. Nggak ada yang ngomong enggak. Ya, pokoknya kalau Tuhan suruh pimpinannya, you berangkat ini, layani tempat ini. Ini ada yang lagi. Waduh, utamakan Tuhan dulu. Diselamatkan jiwa-jiwa dulu. Waduh, itu baru keluar nanti sifat tentara
army of God-nya. Hmm. Wah, itu keren Ya. nanti ya. Oke. Pak Tatang ada pertanyaan, Pak Tatang? Halo, udah lama nggak ketemu Pak Tatang. Kemarin saya Sydney, Pak Tatang di mana? Lagi di Pontianak. Pak Tatang waktu itu di mana? Indo tuh. Di Waktu Jakarta, kita ya? camp dia di Di Indo. Indo. Ya, kalau nggak ada, Andis. Iya. Oke. Saya minta Oke. itu tolong Andi, nanti kalau yang menutup doa, doakan adik saya. Ada rencana untuk dioperasi, ada tumor di kepalanya di negeri Belanda. Oke. Tadi Pak Namanya Jeffrey. Sonya. Oke. Oke. Ya. Ya, Oke. together. Ya. We Ya, pray. Oke. Sonya. Koyum di mute Koyum. Silakan. Tutup doa sekalian doakan Sonya. Siapa bagiannya? Bro Randi. Pak Irwan berdoa. Nanti ditutup Ya. Koyum aja, ya. oke. Terima kasih Bapak di surga. Bentar ya, bentar.